Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim. Dan hari ini secara mengejutkan kita dapat kabar yang sangat mengembirakan karena Top 11 akhirnya kembali punya lisensi Bundesliga. Ya, setelah sebelumnya cukup lama menghilang, kali ini kita bisa melihat ada fitur dan item baru dari Bundesliga ya guys ya. Dan tentu ini adalah kabar yang sangat menyenangkan untuk sebagian orang. Meskipun masih belum semua punya lisensi seperti Premier League, La Liga maupun liga-liga lainnya. Tapi kita berharap dengan adanya kerjasama dengan Bundesliga, ada lisensi dari Bundesliga, semoga Top 11 kedepannya bisa makin bagus lagi dan semoga bakal ada lisensi dari liga-liga lainnya ya guys ya, khususnya dari Liga Top Eropa maupun dari Liga Indonesia, atau semoga kedepannya bisa ada item dari Liga Malaysia dan juga dari liga-liga lainnya. Intinya semoga semakin banyak lisensi yang masuk ke dalam game Top 11 guys. Oke, dan hari ini kita sudah berada di awal musim dan alhamdulillah musim lalu tim saya FC Buteng akhirnya sukses meraih quadruple. Ya, musim lalu kita berhasil meraih quadruple setelah di musim sebelumnya, tepatnya di musim ke-199 kita gagal, dan di musim ke-200 akhirnya kita bisa merasakan kembali meraih 4 trofi sekaligus. Oke, quartet mahkota dengan catatan yang sangat menarik. Dan hari ini saya akan membahas gimana cara saya mengelola tim di awal musim, karena banyak banget teman-teman yang mungkin penasaran dan masih belum tahu gimana sih cara saya menangani tim di awal musim agar di musim ini kita bisa kembali meraih kesuksesan. So, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau review terlebih dahulu mengenai perjalanan tim saya musim lalu, di mana musim lalu tim saya sukses meraih quadruple ya guys ya. Dan total musim lalu tim saya berhasil meraih 48 kemenangan dengan total kemenangan mencapai 92%, mengemas 251 gol, dan di sini tim saya juga meraih 32 clean sheet dengan runtunan tak terkalahkan 34, runtunan kemenangan 17. Kemudian untuk laga dihadiri 13%. Nah, ini kilas balik dari FC Buteng musim lalu. Nah, di musim lalu di sini tim saya berhasil memuncaki klasemen dan finish di posisi 1 dengan raihan 78 poin. Jadi musim lalu kita berhasil meraih 100% kemenangan ya guys ya. Kita berhasil meraih 100% kemenangan tanpa kalah maupun seri. Kemudian di sini kita juga mengemas cukup banyak gol, total 140. Kemudian kita juga meraih 20 clean sheet. Dengan nilai rata-rata pemain saya dapat nilai 8,2. Kemudian untuk umpan justru menurun, 117 umpan. Cedera naik plus 3, kemudian untuk kartu kuning naik juga. Jadi 7 kartu kuning. Pemain saya dapat pelanggaran keras ya guys ya. Pemain saya melakukan pelanggaran keras 7 kali, di sini dapat 7 kartu kuning. Tapi tidak ada pemain yang secara langsung dapat kartu merah, guys. Oke, untuk top skornya sendiri yaitu Al-Fatih dengan mencetak 72 gol. Di bawahnya ada pemain dari Green Devil yang mengemas 34 gol. Dia juga berhasil menjadi pemain dengan nilai terbaik ya di sini. Dia jadi MOTM musim lalu dengan performa rata-rata di angka 9,2. Sementara untuk pemberi assist terbanyak yaitu Mang Kemod dengan torehan 35 assist, disusul oleh pemain dari Green Devil yang berhasil memberikan 17 assist. Oke, mantap. Oke, sementara di Cup di sini juga kita berhasil meraih gelar juara setelah menundukkan Benfica di babak final dengan skor 2-0. Dan di Cup kita hanya sekali menelan hasil seri. Kemudian untuk catatan gol, kemudian assist, kebal bobol, semuanya meningkat. Tapi untuk nilai rata-rata pemain saya agak lumayan rendah
dengan nilai 7,6 guys. Kartu kuning menurun, dan untuk top skornya juga Al-Fatih di sini dengan torehan 29 gol. Dia juga jadi pemain terbaik, dan untuk pemberi assist terbanyak yaitu Mamang Kemod. Nah, di Liga Elite, nah di sini kita juga berhasil meraih 80% kemenangan, guys. 80% kemenangan dengan total 12 kali menang, satu kali seri, dan satu kali kalah dan 2 kali seri. Dan kita berhasil mengalahkan AS PTT di babak final dengan skor telak 4-0. Oke. Dan kita berhasil meraih kemenangan juga di final Piala Pamungkas dengan skor telak 11-0, karena lawan di Piala Pamungkas atau Ultimate Cup ini lawannya nggak terlalu berat ya guys ya. Dan musim lalu beberapa pemain saya juga mendapatkan performa yang bagus, khususnya untuk Al-Fatih. Dia adalah salah satu pencetak gol utama tim saya guys. Nah, si Kliwon juga salah satu pemain bintang ya, calon bintang. Kemudian ada si Samsul juga nih, sarung tangan emas. Oke, itu dia catatan tim saya musim lalu, dimana memang meskipun kita sempat agak inkonsisten di awal musim, tapi di pertengahan musim kita mulai menemukan performa terbaik, dan akhirnya kita berhasil meraih quadruple guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaiannya musim lalu? Gimana pencapaiannya? Dapat trofi apa aja? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke guys, dan sekarang kita sudah menemukan lawan, dan kita perhatikan untuk kualitas lawan sendiri sangat-sangat rendah, cuma di angka 1%-an ya guys ya. Dan tentu lawan di awal musim tidak bisa menentukan tim kita bakal juara atau enggak, karena biasanya tim lawan bakal memperkuat timnya itu di pertengahan musim guys. Dan kita akan kembali menerapkan skema formasi 3-1-5-1, karena musim ini memang ada yang harus kita perbaiki, karena rencananya musim ini saya akan melatih striker saya secara individu, yaitu si Tasoli, yang kualitasnya sudah menurun di bintang 3 ya guys ya. Dari sebelumnya bintang 4, sekarang offernya sudah menurun jadi bintang 3, dan kita akan perpanjang kontrak terlebih dahulu pemain-pemain yang kontraknya akan habis. Nah, untuk sisanya di sini ada beberapa pemain yang saya kirim ke pelatih akademi, mungkin baru akan keluar nanti malam dini hari. Dan di sini saya juga punya 4 pemain dari akademi remaja. Tapi untuk pemain dari akademi remaja biasanya akan saya tanda tangani di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Nah, di awal musim seperti ini, kalau saya biasanya tidak banyak yang saya lakukan. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin hari ini sudah gatel tangannya ingin beli pemain, ingin memperkuat tim, saran saya lebih baik ditunda dulu, tunggu sampai kompetisi liga dibuka. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk menghindari agar kalian tidak dipertemukan dengan lawan berat. Tapi kalau misalkan kalian suka tantangan dan gak peduli lawan yang kalian hadapi seperti apa, kalian bisa mulai memperkuat tim kalian hari ini juga, hari ini dan besok. Tapi kalau misalkan kalian mungkin menghindari lawan-lawan berat karena ada target tertentu untuk jangka panjang, usahakan jangan perkuat tim kalian terlebih dahulu guys. Tunggu di hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka. Dan di hari pertama serta di hari kedua awal musim, usahakan kamu nggak usah melakukan banyak hal ya. Cukup melatih tim seperti biasa untuk tingkatin form latihan dan juga bonus ketajaman. Tapi untuk form latihan juga nggak perlu ditingkatin sampai tinggi. Cukup 10-10-10 seperti ini aja, dan pastikan untuk bonus ketajaman pemain ini maksimal ya guys ya. Jadi untuk form latihan cukup di angka 10 kali 4, dan untuk bonus ketajaman ini kita bisa buat maksimal. Nah, untuk melatih bonus ketajaman sangat-sangat mudah guys. Kalian bisa masuk ke drill permainan tim. Di sini saya punya banyak, dan usahakan sebelum kamu melatih tim, kamu bisa klaim terlebih dahulu buku strategi gratis seperti ini ya guys ya. Kalian klaim dan kalian bisa tonton iklan singkat di sini untuk dapetin beberapa buku strategi lagi. Oke, tapi karena saya lagi bikin video, nanti saya klaim setelah videonya selesai. Ya intinya klaim aja karena lumayan banget. Form latihan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan bonus ketajaman dengan cepat guys. Nah, setelah ini kemudian kamu bisa pilih semua pemain ya guys ya. Pilih semua pemain seperti ini. Tujuannya yaitu agar mereka bisa berlatih bersama. Kemudian kita bisa menggunakan satu buku strategi atau buku drill permainan tim. Cukup 1 biji aja.
Cukup satu buku strategi aja, kemudian kalian bisa kombinasi dengan drill latihan yang punya intensitas sangat mudah. Di sini kita pakai buku strategi bertahan dan penguasaan, jadi kita bisa pilih drill latihan penguasaan dan juga pertahanan. Nah, cukup pilih yang sangat mudah dan juga mudah ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 3,75% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kalian bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang bonus ketajaman semua pemain sudah maksimal. Di sini kecuali satu pemain yang kita dapatkan dari akademi remaja. Oh, bukan guys, dari lelang. Dan juga beberapa pemain yang ada di akademi remaja masih belum kita tanda tangani, jadi masih belum keluar. Andaikan dia sudah ditandatangani, otomatis untuk bonus ketajamannya nggak bakal maksimal. Kita harus melakukan 2 kali sesi latihan ya guys ya. Tapi di awal musim seperti ini cukup ya guys ya. Kita nggak perlu tingkatin juga untuk pemain yang baru kita beli. Nanti kita bisa tingkatin ketika kita sudah masuk di hari ketiga. Sekarang yang penting pemain-pemain utama kita, pemain andalan kita sudah memiliki bonus ketajaman maksimal, itu udah bagus. Tapi kalau misalkan kalian mau lanjutin lagi sesi latihannya biar bonus ketajaman semua pemain maksimal juga nggak apa-apa. Yang penting usahakan kalian cuma pilih pemain yang benar-benar memang belum maksimal bonus ketajamannya. Kamu bisa pilih benar-benar pemain yang bonus ketajamannya masih belum maksimal. Kalau misalkan udah maksimal nggak perlu dilatih lagi ya guys ya. Kalian nggak perlu latih lagi, cukup melakukan 1 kali sesi latihan udah bagus menurut saya. Nanti kalian bisa meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman sampai maksimal nanti di hari ketiga awal musim, dan kalian bisa tingkatkan perlahan dari 10 ke 12, dari 12 ke 14, dan dari 14 ke 16, begitupun seterusnya, tergantung buku strategi yang kalian miliki. Kalau saya sendiri biasanya mulai meningkatkan form latihan itu nanti di hari ketiga kita tingkatkan ke 12 kali 4. Kemudian mendekati pertengahan musim kita akan tingkatkan dari 12 ke 14, kemudian setelah kita mendekati akhir musim kita tingkatkan lagi ke 16 dan seterusnya, tergantung buku strategi yang saya miliki. Jadi semakin banyak buku strategi ungu atau emas yang saya miliki, mungkin form latihannya bisa saya tingkatkan jauh lebih tinggi ya guys ya. Oke, jadi itu dia satu hal yang saya lakukan di awal musim. Jadi ya memang nggak terlalu rumit, simple banget, tapi ini penting karena strategi ini bisa menentukan lawan yang akan kita hadapi di musim ini guys. So semoga pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin ingin terus mendukung channel ini biar terus berkembang dan bisa terus semangat membahas seputar game Top 11, jangan lupa bantu support dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership channel Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.